Soal nomor 5, seberkas cahaya mengenai dua batas medium, udara dan cairan. Jika sudut datang itu kita simbolkan dengan I-nya sama dengan 45 derajat. Dan indeks bias cairan itu N ya, N cairan sama dengan akar 2. Maka sudut bias pada permukaan cairan, sudut bias itu adalah R. Ini pakai rumus pembiasan ya. N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 nya ini berarti kalau udara dan cairan berarti ini udara ya. N udara itu sama dengan 1. Sin I nya itu 45, berarti sin 45 sama dengan N2 nya ini cairan. N cairan itu sama dengan akar 2 dikali dengan sin R. 1 ya 1, nggak usah kita tulis lagi. Sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan akar 2 dikali sin R. Nah, akar 2 nya bisa kita coret, jadi tinggal setengah sama dengan sin R. Nah, sin yang nilainya setengah itu sama dengan 30. Setengah itu sama dengan sin 30. Maka kita dapat R nya itu sama dengan 30 derajat. Jadi jawabannya yang B. Soal yang berikutnya, soal nomor 6. Suatu berkas cahaya memiliki panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda. Lambdanya sama dengan 750 nanometer di udara. Kemudian cahaya tersebut masuk ke dalam suatu cairan dengan indeks bias itu N ya, sama dengan 1,5 N si cairan. Berapa panjang gelombang dan cepat rambat cahaya tersebut di dalam cairan? Yang ditanyakan adalah panjang gelombang itu lambda, dan cepat rambat itu V di dalam cairan. Ini juga pakai rumus pembiasan yang selanjutnya. Rumusnya itu N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2. N1 nya itu udara, karena awalnya itu ada di udara. N udara itu 1 ya, lambdanya itu 750. N2 nya itu adalah N cairan 1,5, dan lambda 2 nya lambda cairan yang mau kita cari. Ini tinggal 750, 1,5 pindah ruas dibagi 1,5 sama dengan lambda 2. Maka kita dapatkan lambda 2 nya 75 dibagi 15 kan 5 ya, berarti sama dengan 500 nanometer. Maka yang 800, yang 650 pasti salah ya, jadi antara A, C, dan D. Kemudian untuk mencari cepat rambat ini kita pakai rumus dasar dari indeks bias. Indeks bias itu rumusnya adalah kecepatan cahaya di udara atau di vakum dibagi dengan kecepatan cahaya di medium. Yang mau kita cari adalah yang ini, V cepat rambat atau kecepatan cahaya di medium ya. Maka V itu sama dengan C per N. C ini adalah kecepatan cahaya di udara atau di vakum, itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ini juga ketetapan ya. N-nya adalah indeks biasnya 1,5. 3 dibagi 1,5 itu 2, berarti 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 500 dan 2 kali 10 pangkat 8. Jadi jawabannya yang C. Soal yang selanjutnya, soal nomor 7. Seorang siswa melakukan percobaan dengan memancarkan sinar pada sebuah kaca plan paralel. Berkas sinar diamati datang pada kaca plan paralel dengan sudut, berarti ini adalah sudut datang ya. Sudut datang itu I-nya sama dengan 60 derajat terhadap permukaan kaca. Jika tebal kaca disimbolkan dengan D, ini 6 cm, dan indeks bias itu N akar 3, maka pergeseran berkas sinar yang teramati. Pergeseran berkas sinar ini di kaca plan paralel kita simbolkan dengan T. Nah, rumus dari T itu sama dengan D sin I dikurangi dengan R dibagi dengan cos R. Untuk materinya bisa dilihat di video-video yang sebelumnya ya. D-nya ini sama dengan 6 cm. Sin I-nya udah ada ya, 60 derajat. Yang belum ada adalah R. R-nya ini sudut bias. Nah, cara mencari R-nya
Seperti soal yang nomor 5 ya, pakai rumus N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 nya ini udara itu 1, sin I nya itu ini 60, jadi sin 60. N2 nya ini indeks biasi kaca polarirnya ini udah ada ya, akar 3 dikali dengan sin R yang mau kita cari. Sin 60 itu setengah akar 3, ini akar 3 dikali dengan sin R. Akar 3 nya bisa dicoret ya, jadi tinggal setengah. Sin yang setengah itu 30 derajat, berarti R nya itu sama dengan 30 derajat. Ini tinggal kurangi, 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat. 6 dikali sin 60 kurang 30 itu 30, berarti ini sin 30 dibagi dengan cos 30 derajat sama dengan 6 dikali sin 30 itu setengah dibagi cos 30 itu setengah akar 3. Setengahnya bisa kita coret, jadi tinggal 6 dibagi akar 3. Ini kan akar 3 nya di bawah, berarti kita kali sekawan kali akar 3 dibagi dengan akar 3. Ini 6 dikali akar 3, 6 akar 3. 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. 6 dibagi 3 itu 2, berarti jawabannya 2 akar 3 cm. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Kedalaman kolam renang terlihat oleh seorang yang berada di pinggir kolam adalah 3 meter. Kedalaman itu kita simulkan H-nya sama dengan 3 meter. Jika indeks bias air itu N air sama dengan 4/3, maka kedalaman kolam renang tersebut. Jadi kolam renang ketika kita lihat misalkan 3 meter, ternyata biasanya kedalaman aslinya itu lebih dari 3 meter. Ini yang ditanyakan adalah panjang aslinya ya. Ini misalkan H aksen. Atau ini adalah panjang semu, ini panjang aslinya ya. Rumusnya itu sama dengan N2 per N1 sama dengan H aksen per H. Jadi yang mau kita cari ini panjang aslinya ya. Ini yang terlihat. Jadi panjang yang mau kita cari itu, kita kan melihatnya di udara ya. Sedangkan panjang yang terlihat itu di air. Maka N2 nya ini itu sama dengan yang airnya 4/3 dibagi dengan udara itu 1 sama dengan H aksen yang mau kita cari per H nya ini 3 meter. Nanti tinggal dikali silang ya, jadi 4/3 dikali dengan 3 sama dengan H aksen. Maka H aksennya sama dengan 3 nya bisa dicoret jadi 4 meter. Jadi kedalaman kolam yang aslinya adalah 4 meter. Kenapa bisa terlihat lebih dangkal ya? Karena ini fenomena pembiasan. Jadi jawabannya yang D.